Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya coba ingin bahas tentang beberapa hal yang selama ini jadi banyak ketakutan oleh para murid-murid di sekolah. Jadi ketakutan buat beberapa orang hingga masa-masa tuanya gitu ya. Dan itu jadi problem ternyata. Saya akan bahas tentang pelajaran sulit yang selalu jadi momok atau jadi bencana buat banyak murid-murid nih. Satu pelajaran-pelajaran yang selalu dihindari atau pelajaran-pelajaran yang udah ogah untuk mempelajarinya, apalagi untuk paham gitu ya. Ini kayak kita ambil contoh misalnya bahasa Inggris atau matematika atau ekonomi atau fisika gitu, atau pelajaran-pelajaran lain lah yang mungkin jadi kendala buat kalian semua. Padahal sebenarnya mempelajari mapel-mapel yang kita anggap sulit itu ternyata seperti kayak kita mempelajari sepeda, kayak kita belajar berenang, kayak kita belajar gitar gitu ya. Itu nggak terlalu sulit. Cuman kok bisa hasilnya beda gitu. Kenapa yang belajar gitar, belajar sepeda, belajar berenang itu lebih mudah ketimbang dengan pelajaran-pelajaran seperti ekonomi, bahasa Inggris, matematika, dan fisika gitu ya. Oke, kita akan bahas ini sampai tuntas, semoga manfaat gitu ya. Oke, kita akan mulai dari beberapa alasan yang menyebabkan kenapa hal itu bisa beda hasilnya. Pertama, takut duluan gitu ya. Jadi kendala yang terjadi kenapa seseorang nggak bisa memahami sesuatu itu karena takut duluan. Sebelum masuk ke materinya, sebelum masuk mempelajari matematika, bahasa Inggris atau apalah itu, mereka udah takut duluan. Takut nggak bisa, takut nggak ngerti, takut nggak paham. Akhirnya pikiran alam bawah sadarnya membuat mereka semakin nggak paham dan akhirnya bosan dengan pelajaran itu dan akhirnya semakin menjauh dari pelajaran itu. Dan ini beda kayak kita mempelajari gitar, belajar sepeda, belajar berenang gitu. Kalau kita perhatikan anak-anak itu punya power atau punya semangat ketika melakukan itu. Pagi-pagi ketika dapat sepeda baru langsung dicoba walaupun jatuh-jatuh. Ketika belajar berenang juga sama, semangat sekali ketemu kawan, ketemu siapa gitu. Akhirnya belajar berenang. Nggak ada rasa takut dalam diri mereka sehingga belajar berenang, belajar sepeda atau belajar gitar menjadi semakin mudah. Itu alasan pertama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghilangkan rasa takutnya itu terlebih dahulu. Kemudian alasan yang kedua, ditakut-takuti atau tidak termotivasi. Kalau tadi takut itu berasal dalam dirinya, berasal dalam diri seseorang itu. Kalau ditakut-takuti itu berasal dari lingkungannya. Bisa ditakut-takuti oleh kakak kelasnya, bisa ditakut-takuti oleh keluarganya, bisa ditakut-takuti oleh lingkungannya, atau bahkan sama gurunya. Dan ini problem ternyata. Kenapa? Karena kayak matematika, bahasa Inggris, fisika, ekonomi, itu sudah jadi momok bagi pendahulu-pendahulunya. Sehingga dia akan bilang ke adik-adik kelasnya bahwa ini pelajaran yang sulit. Semakin sering itu diucapkan, akhirnya si individu-individu yang ada di bawah itu semakin merasa tertekan dengan kata-kata itu. Apalagi di rumah, kemudian ayahnya atau ibunya bilang, memang matematika itu sulit, atau ekonomi itu susah, atau fisika itu rumit. Akhirnya mata pelajaran yang sulit itu menjadi semakin sulit. Kenapa? Karena tidak ada motivasi atau tidak ada support. Beda ketika kita latihan berenang. Kita akan termotiv itu. Kawan-kawan motivasi kita. Senang, gembira. Ketika naik sepeda, orang tua kita motivasi kita. Bahkan dukung, dipegangin, dan lain sebagainya. Ketika belajar gitar, kawan-kawan sekeliling kita dukung. Guru-guru kita dukung. Akhirnya mempelajari hal-hal itu menjadi lebih mudah ketimbang kita mempelajari
seperti bahasa Inggris, matematika, ekonomi, dan fisika. Oke, paham ya? Udah 2. Kemudian yang ketiga, bayangan negatif dan bayangan positif. Apa itu bayangan negatif dan apa itu bayangan positif? Oke, saya akan coba jelaskan. Kalau kita mempelajari kayak belajar gitar, kayak belajar berenang, kayak belajar sepeda, itu ternyata kita bayanginnya sesuatu yang sifatnya positif. Oh, seru nanti nih. Oh, nyaman nanti nih. Oh, enak nanti nih. Oh, keren nanti nih gitu ya. Tapi beda dengan ketika kita mempelajari bahasa Inggris. Bahkan sebelum pelajarannya, ketika baru di rumah, kita udah bayanginnya yang negatif. Ah, bosen lah, gurunya ndak asik lah, nanti ngantuk lah, nanti ndak paham lah, pelajarannya semakin lama makin sulit lah. Kayak matematika, kita anak-anak tuh di rumah pikirannya udah kayak gitu. Pikirannya pikiran negatif. Dan setiap hari itu dicekokin. Bagaimana kalau itu terjadi dari SD, lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, berapa tahun dia mengelola pikiran negatif itu. Dan itu yang harus kita buang. Jadi kalau kita ingin nyaman dengan pelajaran-pelajaran itu, kenapa kadang kita sulit sekali untuk masuk, untuk bisa paham? Karena pikiran-pikiran negatifnya, akar-akarnya itu sudah merajai di kotak dan pikiran kita. Maka ketiga poin awal tadi harus dihilangkan dulu, harus dieras dulu, harus dihapus dulu. Sehingga baru kita akan lebih mudah untuk memahami materi selanjutnya. Kemudian yang keempat, dan ini nggak kalah penting ya. Apa poin keempat? Poin keempat itu kita ngerasa nggak penting dengan materinya. Oke, kalau misalnya kita bayangin lagi kayak tadi, belajar sepeda, belajar berenang, belajar main gitar, itu kita punya efek pentingnya. Kenapa kita mempelajari itu? Dan orang tua kita ngasih tahu pentingnya kenapa belajar itu. Teman-teman kita ngasih contoh kenapa penting mempelajari itu. Misalnya belajar berenang, oh ini penting supaya bisa berenang, bisa main sama kawan dan lain sebagainya. Kenapa belajar gitar? Oh ini penting, kawan-kawan support gitu ya. Ini supaya bisa keren, bisa gaya dan lain sebagainya. Tetapi ketika pelajaran bahasa Inggris, ketika pelajaran matematika, ketika pelajaran fisika, ketika pelajaran ekonomi, kita nggak tahu nih efek pentingnya. Dan walaupun kita diberitahu apa itu efek pentingnya, tetapi jangkanya itu jangka panjang. Sehingga berat kita untuk dapat hasilnya. Dan kita nggak banyak dapat contoh dari kakak-kakak tingkat kita. Mungkin yang sifatnya lebih jauh gitu ya. Misalnya guru kita atau orang tua kita. Makanya akhirnya hal ini berefek, kita nggak tahu efek penting dari novel-novel tersebut. Gimana caranya ya? Kita harus punya mindset atau logika panjang ke depan. Kalau kita pahami sekarang di masa-masa era modern saat ini, ternyata orang-orang yang sukses-sukses itu seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan beberapa tokoh-tokoh hebat, itu ternyata cerdas. Dan tentunya mereka akan paham tentang matematika, akan paham tentang bahasa Inggris mungkin, ya, atau paham ekonomi mungkin gitu ya. Karena mereka adalah orang-orang pintar dan orang-orang yang cerdas. Maka mempelajari hal-hal ini harus kita bayangkan untuk beberapa tahun yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan tetap berjuang, tetap semangat, tetap belajar, sehingga kita bisa menggapai masa depan kita nanti di masa yang akan datang. Tetap semangat.